Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Adilan Fita Ramawati, NIM 016, dan rekan saya. Saya Irmala Arum Kumalhoni dengan NIM akhir 015. Saya Siska Amelia dengan NIM akhir 036. Saya Kavita Riza Ustavia dengan NIM akhir 030. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi dengan judul konsep perilaku dan determinan kesehatan. Next. Pada bab 1 terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan. Next. Nah, latar belakangnya yaitu program perilaku hidup bersih dan sehat atau yang disebut PHBS bertujuan menciptakan lingkungan bersih dan meningkatkan perilaku hidup sehat masyarakat. Namun, cakupan rumah tangga yang menerapkan PHBS baru mencapai 3,87% dan belum optimal di sekolah, tempat kerja, maupun fasilitas umum. Rendahnya penerapan PHBS meningkatkan risiko penyakit menular, diare pada balita, dan gangguan perkembangan anak. Oleh karena itu, peningkatan PHBS menjadi langkah penting untuk menjaga penyakit dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Next. Rumusan masalahnya terdiri dari tujuan apa yang dimaksud dengan perilaku kesehatan, apa saja bentuk dan perilaku kesehatan, faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku kesehatan, apa yang dimaksud dengan determin kesehatan, apa saja apa saja jenis-jenis determinan kesehatan, bagaimana hubungan antara determinan kesehatan dan perilaku kesehatan, apa implikasi hubungan tersebut terhadap upaya peningkatan kesehatan masyarakat? Tujuan khususnya yaitu menjelaskan apa itu perilaku kesehatan, mendeskripsikan bentuk dan jenis perilaku kesehatan, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatan, menjelaskan pengertian determinan kesehatan. 5. Mendeskripsikan apa saja determinan kesehatan, menganalisis hubungan antar perilaku kesehatan dan determinan kesehatan, yang terakhir mengurangi implikasi terhadap upaya promosi kesehatan. Terdapat tujuan umumnya yaitu untuk menjelaskan ide-ide tentang determinan kesehatan dan perilaku kesehatan serta menganalisis bagaimana keduanya berkolaborasi satu sama lain dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat. Next. Manfaat penulisan yaitu bagi penulis kegiatan ini menjadi sarana untuk memperdalam pengetahuan tentang konsep perilaku kesehatan dan determinan kesehatan. Yang kedua, bagi pembaca, makalah ini dapat menjadi referensi yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai hubungan antar perilaku determinan kesehatan. Yang ketiga, bagi masyarakat dan tenaga kesehatan, hasil penulisan ini dapat dijadikan acuan dalam merancang dan melaksanakan program promosi kesehatan yang efektif guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Next. Selanjutnya ada bab 2. Yang pertama itu ada pengertian perilaku kesehatan, jenis perilaku kesehatan. Yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatan, pengertian determinan, faktor determinan, hubungan determinan dengan perilaku kesehatan. Lalu ada analisis hubungan dan perilaku dan determinan kesehatan dan ada implikasi dalam upaya peningkatan kesehatan. Selanjutnya itu ada pengertian perilaku kesehatan merupakan segala hal yang dilakukan dan berpengaruh terhadap fisik, mental, emosional, psikologis, dan spiritual individu. Guzman menjabarkan perilaku kesehatan sebagai personal atribut seperti keyakinan, keinginan, dorongan, nilai, dan perilaku serta kebiasaan yang sejalan dengan menjaga kesehatan, pemulihan, dan meningkatkan kesehatan. Selanjutnya, ada jenis-jenis perilaku kesehatan. Terdapat 4 menurut Widayati. Yang pertama ada preventive health behavior, itu bersifat preventif atau mencegah munculnya masalah kesehatan. Yang kedua ada detective health behavior, itu mendeteksi keluhan kesehatan termasuk jenis apabila seorang mengambil tindakan yang bertujuan mendeteksi adanya kemungkinan penyakit. Yang ketiga ada health promotion behavior,
bersifat meningkatkan status kesehatan. Yang keempat ada health protective behavior, itu melindungi individu dari permasalahan kesehatan. Misalnya pemberlakuan kebijakan imunisasi pada balita. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatan. Itu yang pertama ada faktor predisposisi, itu terwujud dalam pengetahuan sikap, perilaku, kepercayaan, keyakinan, status sosial, dan nilai-nilai. Yang kedua ada faktor pendukung, itu meliputi ketersediaan atau tidak tersediaan fasilitas kesehatan. Contohnya seperti UKS, media edukasi kesehatan, obat-obatan, dan alat kesehatan. Dan yang terakhir ada faktor pendorong, terwujud dalam sikap dan perilaku. Contohnya ada guru, orang tua, petugas kesehatan, dan ada faktor-faktor penyebab tersebut atas dipengaruhi oleh faktor penyuluhan dan faktor kebijakan, pengaturan, serta organisasi. Yang berikutnya ada pengertian determinan kesehatan. Determinan kesehatan merupakan gabungan berbagai faktor yang mempengaruhi kondisi kesehatan baik pada tingkat individu maupun masyarakat. WHO menyebutkan bahwa determinan kesehatan mencakup faktor lingkungan sosial dan ekonomi, lingkungan fisik, serta karakter dan perilaku individu. Next. Jenis determinan kesehatan, yaitu keturunan. Faktor ini salah satu penentu status kesehatan yang berasal dari kondisi keluarga dan sudah dimiliki individu sejak lahir. Contohnya meliputi buta warna, leukemia, diabetes, hipertensi, dan sebagainya. Yang kedua ada pelayanan kesehatan. Akses yang mudah terhadap pelayanan ini merupakan kunci keberhasilan dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Mutu pelayanan kesehatan, keterampilan tenaga medis, ketersediaan peralatan kesehatan, obat-obatan yang efektif, dan faktor pendukung lainnya. Yang ketiga ada lingkungan. Sebagai determinan kesehatan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu lingkungan fisik yang mencakup cuaca, iklim, sarana, dan prasarana perumahan, dan lain-lain. Yang keempat ada gaya hidup masyarakat. Perilaku yang sehat akan membantu menjaga kesehatan, sedangkan perilaku yang tidak sehat dapat memicu timbulnya penyakit. Next. Yang berikutnya ada hubungan determinan dengan perilaku kesehatan. Yang pertama ada pelayanan kesehatan, contohnya pencegahan, pengobatan, dan pemulihan kesehatan. Yang kedua, peningkatan kesehatan untuk mencapai kondisi optimal. Yang ketiga ada perilaku konsumsi makan dan minum yang dapat menunjang atau justru merugikan kesehatan. Berikutnya ada perilaku pencarian dan penggunaan fasilitas kesehatan, merupakan tindakan saat sakit atau mengalami kecelakaan mulai dari pengobatan mandiri hingga mencari layanan medis bahkan ke luar negeri. Yang berikutnya ada perilaku kesehatan lingkungan, merupakan respon terhadap lingkungan fisik, sosial, dan budaya untuk mencegah gangguan kesehatan bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Perilaku kesehatan dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap, kepercayaan, tradisi, ketersediaan fasilitas, serta perilaku petugas kesehatan. Yang selanjutnya ada analisis hubungan perilaku kesehatan dengan determinan kesehatan. Yang pertama, ada determinan kesehatan meliputi lingkungan, sosial, ekonomi, pelayanan, dan genetik. Ini yang berarti saling berinteraksi dengan membentuk perilaku kesehatan. Yang kedua, perilaku kesehatan bisa menjadi perantara atau mediator yang menjelaskan mengapa determinan tertentu berpengaruh pada status kesehatan. Yang ketiga, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, intervensi harus diarahkan baik pada determinan maupun pada perubahan perilaku kesehatan. Selanjutnya ada implikasi dalam upaya peningkatan kesehatan. Yang pertama ada pendidikan dan promosi kesehatan. Melalui program edukasi kesehatan diperlukannya untuk ditingkatkan melalui sekolah, media massa, maupun komunitas untuk membentuk sikap dan perilaku yang sehat. Penyuluhan mengenai gizi,
kebersihan diri, serta bahaya merokok dan narkoba merupakan langkah yang sangat strategis. Yang kedua, penguatan layanan kesehatan primer. Puskesmas sebagai garda terdepan harus berkuat dalam hal sumber daya manusia, sarana prasarana, serta kualitas pelayanan agar masyarakat mudah mengakses layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Selanjutnya ada pemberdayaan masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat dalam program kesehatan seperti posyandu, program PHBS, dan kader kesehatan sangat penting untuk mendorong kepemilikan bersama terhadap derajat kesehatan. Yang keempat, kebijakan dan regulasi kesehatan. Pemerintah perlu menetapkan regulasi yang mendukung perubahan perilaku sehat. Misalnya kebijakan kawasan tanpa merokok, program BPJS Kesehatan, dan kebijakan produktivitas pangan. Selanjutnya ada kesimpulan. Dari materi ini dapat disimpulkan bahwa perilaku kesehatan merupakan respon individu maupun masyarakat terhadap faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kesehatan meliputi upaya penjagaan diri, manfaat layanan kesehatan, dan perilaku lingkungan. Tingkat kesehatan dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, layanan kesehatan, dan perilaku dengan perilaku serta lingkungan yang memberi dampak besar. Interaksi keduanya saling mempengaruhi, di mana perilaku sehat memperkuat efektif positif lingkungan dan layanan kesehatan, sedangkan perilaku yang tidak sehat memperburuk kondisi. Upaya peningkatan kesehatan masyarakat tidak hanya melalui layanan medis, tetapi juga pendidikan, promosi kesehatan, pemberdayaan, serta dukungan kebijakan lintas sektor. Selanjutnya ada saran. Peningkatan kesehatan masyarakat memerlukan partisipasi berbagai pihak. Masyarakat perlu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lembaga pendidikan memperkuat pendidikan kesehatan sejak dini, tenaga kesehatan memperluas promosi dan pencegahan, serta pemerintah pendukung dengan kebijakan layanan merata dan kerjasama lintas sektor. Penelitian lanjutan juga penting untuk mengkaji pengaruh faktor sosial dan budaya agar intervensi kesehatan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Berikut review jurnal yang telah kita tulis dan dicantumkan di PPT. Review jurnal pertama yaitu judulnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat sebagai Determinan Kesehatan yang Penting pada Tatanan Rumah Tangga di Kota Bandung. Nama jurnalnya yaitu JKS, volume dan halamannya volume 1, nomor 1, halaman 30-34, tahun 2015, ditulis oleh Ardini S. Raksanagara atau dari Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat FK Universitas Padjadjaran dan Ahyani Raksanagara atau dari Dinas Kesehatan Kota Bandung. Ringkasannya, artikel mengaji hubungan pelaksanaan program PHBS pada tatanan rumah tangga dan penyakit terkait dampak perubahan iklim, diare, demam berdarah, serta angka bebas larva atau ABL di Kota Bandung menggunakan data sekunder profil kesehatan Kota Bandung 2012. Next. Dasar teorinya, penulis merujuk teori Hertig-L-Bloom. Kejadian penyakit dipengaruhi 4 faktor. Prosedurnya, data dikumpulkan dari puskesmas di 30 kecamatan Bandung atau laporan ke Dinkes Kota. Variabel bebas, presentase, capaian PHBS rumah tangga, variabel terkait, kejadian diare, kejadian demam berdarah, dan serta ABL, jumlah rumah yang diperiksa, wilayah kerja dikelompokkan menjadi utara, selatan, barat, dan timur. Next. Penjelasan lengkapnya secara deskriptif rata-rata pencapaian PHBS rumah tangga 65,57%. Rata-rata kejadian diare 3,15%, demam berdarah 0,22%, ABL 93,21%. Di wilayah barat, toleransi sperman antara PHBS dan diare R sama dengan min 0,70. PHBS dan ABL R sama dengan min 0,60. Penulis menafsirkan makin baik PHBS, ABL, serta PHBS dan demam berdarah. Secara substansif, praktik PHBS bersih, CTPS, jamban sehat,
dan pemberantasan jentik. Metodenya yaitu desain potong lintang atau cross-seksional dengan pendekatan retrospektif, analisis kolerasi non-parametrik antara capaian PHBS dan 3 indikator keluaran atau diare, DB, dan ABL menggunakan data sekunder pada tahun 2012. Kelebihannya, topik ini re- topik ini relevan, cakupan wilayah luas terdiri dari 30 kecamatan dan pemakaian indikator operasional yang jelas. Kekurangannya, data hanya satu pada tahun 2012, klarifikasi wilayah kecamatan kurang standar dan terutama berdasar pada geografis. Yang ketiga, desain potong lintang. Yang keempat, tidak ada pengendalian kepadatan penduduk, sanitasi lingkungan, dan spesifik faktor sosial ekonomi akibat keterbatasan data sekunder atau catatan penelaah. Kesimpulannya, pelaksanaan PHBS dan tatanan rumah tangga Bandung berhubungan dengan menurunnya kejadian diare, membaiknya indikator ABL, dan memiliki hubungan sangat lemah dengan DBD. Next, review jurnal yang kedua yaitu berjudul Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun pada Siswa Sekolah Dasar Negeri 3 Kesiman. Nama jurnalnya Jurnal Kesehatan Lingkungan, volume dan halamannya volume 14, nomor 1, halaman 17-21, tahun 2024. Penulisnya AA Bagus Putra Wijaya, Dani Kentut Ruminingsih, Dewa Ayu Agustina Maningsih, Inyoman Sujaya dari Poltekkes Kemenkes Denpasar. Ringkasannya, penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan siswa dengan perilaku cuci tangan pakai sabun di SD Negeri 3 Kesiman. Dasar teorinya, teori yang digunakan menekankan pentingnya personal khususnya CTPS sebagai salah satu indikator PHBS. Mencuci tangan dengan sabun terbukti telah efektif membunuh kuman daripada hanya menggunakan air, sehingga menjadi strategi pencegahan utama penyakit diare dan infeksi lainnya. Prosedurnya, data dikumpulkan menggunakan kuesioner tentang pengetahuan dan perilaku CTPS. Instrumen penelitian meliputi alat tulis, kuesioner, dan kamera dokumentasi. Next. Penjelasan lengkapnya, hasil penelitian menunjukkan 34 siswa atau 53,1% memiliki pengetahuan cukup, 24 siswa 3,5% pengetahuan baik, dan 6 siswa atau 9,4% pengetahuan kurang. Untuk perilaku, 35 siswa 54,7% memiliki perilaku cukup, 28 siswa atau 43,8% perilaku baik, dan 1 siswa atau 1,6% perilaku kurang. Metodenya yaitu jenis penelitian analitik observasional dengan desain cross-seksional, sampel 64 siswa kelas SDN 3 Kesiman, analisis uji Chi-square. Kelebihannya, penelitian langsung pada siswa sekolah dasar sehingga relevan dengan praktik pendidikan kesehatan. Yang kedua, metode sederhana dengan analisis statistik jelas. Dan yang ketiga, memberikan dasar praktis bagi guru atau staf sekolah dalam intervensi PHBS. Kekurangannya, sampel terbatas hanya 1 sekolah. Yang kedua, variabel lain yang mempengaruhi perilaku. Yang ketiga, desain cross-seksional hanya menunjukkan hubungan, bukan kualitas. Kesimpulannya, terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan perilaku CTPS dengan siswa SDN 3 Kesiman. Peningkatan edukasi kesehatan oleh guru dan staf sekolah penting untuk memperbaiki perilaku CTPS sejak dini. Next. Review jurnal yang ketiga itu judulnya Pengaruh Pendidikan Kesehatan dengan Media Video Animasi terhadap Tingkat Pengetahuan Siswa tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di SD 10 Surau Gadang di Kota Padang. Nama judulnya dari jurnal Abdimas Saintika. Untuk volume dan halaman
volume 5 nomor 2 halaman 131 sampai 135 tahun 2023. Penulisnya Indah Pumalasari, Honesti, Indah Monika, Siti Aisyah Nur, dan Mas Dalena. Ringkasan untuk review jurnal ini yaitu penelitian ini membahas rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat pada anak sekolah yang berdampak pada masalah kesehatan. Pendidikan kesehatan dengan video animasi digunakan untuk meningkatkan pengetahuan siswa. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan pengetahuan siswa setelah intervensi. Untuk PHBS merupakan perilaku sadar untuk meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, dan menciptakan lingkungan sehat. Kurangnya pengetahuan siswa tentang PHBS dapat menyebabkan tingginya kasus diare, DBD, dan yang kedelapan ada prosedur untuk yaitu persiapan penelitian dengan koordinasi sekolah dan Puskesmas, penggunaan media video animasi untuk penyuluhan, pretest dan posttest dengan kuesioner serta analisis pengguna, uji pirate sampel test. Untuk penjelasan lengkapnya, yaitu penelitian ini dilakukan pada 20 siswa kelas 6 di SD 10 Surau Gadang. Sebelum diberikan pendidikan kesehatan, rata-rata pengetahuan siswa 8,94. Setelah diberikan pendidikan kesehatan dengan video animasi, rata-rata meningkat menjadi 14,38. Hasil uji statistik menunjukkan value kurang lebih 0,05, artinya ada pengaruh signifikan pendidikan kesehatan terhadap peningkatan pengetahuan siswa. Untuk metode yang digunakan yaitu pra-eksperimen dengan desain one graph, pretest, dan post-test design. Teknik pengambilan sampel untuk total sampel 20 siswa. Instrumennya kuesioner, analisis, pirate sample, t-test. Kelebihannya menggunakan media video animasi yang menarik perhatian siswa. Yang kedua, hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan pengetahuan. Yang ketiga, relevan dengan kebutuhan peningkatan PHBS di sekolah. Untuk kekurangan dari jurnal ini yaitu yang pertama ada desain penelitian eksperimen tanpa kelompok kontrol sehingga validitas eksternal terbatas. Sampelnya kecil hanya 20 siswa. Dan yang ketiga ada hanya mengukur aspek pengetahuan belum perilaku nyata. Untuk kesimpulannya, pendidikan kesehatan dengan media video animasi berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pengetahuan siswa tentang PHBS. Disarankan sekolah dan pihak terkait terus memberikan motivasi agar dapat menerapkan PHBS dalam kehidupan sehari-hari. Studi kasus yang pertama, studi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat PHBS di Kelurahan Tobimita mengungkapkan bahwa pengetahuan dan sikap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerapan PHBS di masyarakat. Pemahaman dan sikap positif dapat mendorong terwujudnya perilaku kesehatan, terutama jika didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Pengetahuan serta sikap yang baik berkaitan erat dengan peningkatan PHBS yang berdampak pada penurunan resiko penyakit seperti infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dan diare. Yang kedua, penelitian yang dilakukan di RW 8 Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Surabaya menunjukkan adanya hubungan antara kebiasaan hidup sehat seperti tidak merokok, rajin berolahraga, serta konsumsi buah dan sayur dengan kondisi kesehatan masyarakat. Faktor-faktor pengaruhi derajat kesehatan meliputi aspek genetik, lingkungan, perilaku individu, dan ketersediaan layanan kesehatan. Dari semua faktor tersebut, perilaku dan kondisi lingkungan memberikan pengaruh paling besar terhadap studi kesehatan masyarakat. Yang ketiga, penelitian lain di sekitar area tempat pembuangan sampah menyoroti bahwa persepsi seorang terhadap lingkungannya sangat mempengaruhi perilaku kesehatannya. Lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi berperan penting dalam membentuk motivasi
dalam membentuk motivasi serta tindakan individu dalam menjaga kesehatan. PHBS sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan tingkat pengetahuan masyarakat. Yang keempat, menurut konsep determinasi perilaku dan kesehatan yang dikemukakan oleh H.L. Bloom, ada 4 faktor utama yang mempengaruhi kesehatan seseorang, yaitu faktor genetik, lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Di antara keempatnya, perilaku menjadi faktor kunci karena mampu mengubah status kesehatan melalui perubahan gaya hidup dan kebiasaan individu. Dari berbagai hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku kesehatan sangat dipengaruhi oleh determinan sosial, lingkungan, pengetahuan, sikap. Next. Selanjutnya ada contoh soal mengenai determinan kesehatan. Di sini ada contoh soal pilihan ganda dan isai. Yang nomor 1 pilihan ganda ini teori Bloom. Tentang teori Bloom yaitu menurut teori Bloom faktor apa yang mempengaruhi terhadap derajat kesehatan masyarakat. Yang kedua, perilaku yang dilakukan seseorang untuk memelihara atau meningkatkan kesehatan disebut. Yang ketiga, contoh perilaku pencarian dan penggunaan fasilitas kesehatan adalah. Keempat, determinasi kesehatan yang mencakup status ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan budaya termasuk ke dalam. Yang kelima, berikut yang termasuk perilaku beresiko terhadap kesehatan adalah. Yang keenam, sikap pengetahuan dan motivasi seseorang dalam menjaga kesehatan termasuk determinan. Dan yang ketujuh, program PHBS merupakan contoh upaya untuk. Nomor 8, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gizi dapat menyebabkan. 9, upaya pemerintah membuat kawasan tanpa rokok merupakan bentuk determinan kesehatan dari. Yang ke-10, berikut ini yang bukan termasuk faktor determinan kesehatan menurut WHO adalah. Yang selanjutnya ada contoh soal isai. Di sini ada contoh 5 isai. Jelaskan pengertian perilaku kesehatan dan sebutkan 3 bentuk perilaku kesehatan. Yang kedua, jelaskan pengertian perilaku kesehatan dan sebutkan 3 bentuk perilaku kesehatan. Yang ketiga, bagaimana hubungan antar tingkat pendidikan dengan perilaku kesehatan. Yang keempat, jelaskan peran masyarakat dalam mempengaruhi determinan kesehatan masyarakat. Yang kelima, jelaskan peran pemerintah dalam mempengaruhi determinan kesehatan pada masyarakat. Baik, sekian video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Udah ya? Udah kan?